kita akan dengan mudah mendapatkan informasi-informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan media sosial, jarak kita rasanya tidak ada pembatasnya sekarang. Bayangkan saja ketika ada kejadian di ujung sana dunia, dalam waktu sekejap juga kita akan bisa mendapatkan berita itu. Itu yang kemudian kenapa memang dalam media sosial ini kita akan segera mendapatkan atau cepat sekali mendapatkan informasi-informasi. Yang kedua, bahwa media sosial bisa dijadikan dengan sarana hiburan. Ketika kita dalam keadaan kondisi sekarang ini yang kemudian kita jemu dengan kegiatan-kegiatan yang monoton, maka yang kadang-kadang kita sekali bisa buka untuk halo? Lanjut, Pak. Halo, Pak Tian. Lanjut, Pak, silakan. Bisa ya? Oke. Ya. Sekali lagi bahwa kemudian yang lain lagi bahwa media sosial bisa juga kita menjadikan ajang bisnis. Kenapa dikatakan ajang bisnis? Bahwa sekarang ini dengan beberapa media saling merebut pasar, saling merebut konsumen, yang kemudian dengan media sosial sangat sekali menjadi ajang bisnis pada saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di zaman sekarang teknologi internet seolah-olah menjadi kebutuhan pokok untuk dunia karena memang banyak membantu memudahkan segala urusan. Salah satu yang paling banyak peminatnya adalah media sosial. Banyak platform bermunculan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga sebagainya. Media sosial bisa berfungsi untuk memudahkan kita untuk menjalin interaksi antara banyak orang sebagai belajar. Dan juga sangat memudahkan interaksi seperti sekarang ini. Kalian ada di rumah, tapi bisa mendengarkan suara ibu kepala sekolah. Anda di rumah bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan atau materi-materi sampaikan selanjutnya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai tempat untuk kita berbagi pikiran, berbagi informasi. Ya. Kadang-kadang kita saling tukar berfoto, tukar video, ya, agar dilihat orang banyak. Dan juga dengan sosial media ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan. Contoh, ketika kita ada COVID-19, ya, ilmu sangat bermanfaat. Ketika bagaimana sebetulnya kita melaksanakan sunnah Rasul dalam bagaimana kita menghadapi pandemi, ya. Kemudian dibantu oleh pengetahuan medis, pengetahuan kesehatan yang kita sangat maklum semuanya bahwa dokter, perawat, dan juga tenaga-tenaga medis yang lain menjadi palang pintu terdepan untuk juga membantu kita semuanya. Oleh karena itu, kita patut bangga untuk memberikan apresiasi kepada mereka dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan daripada tenaga-tenaga medis. Dan juga inilah juga dengan sosial media juga. Kita tahu berapa para pejuang yang gugur dalam melaksanakan tugas ini. Kita tahu banyak dokter yang meninggal dunia, banyak perawat yang meninggal dunia karena itu. Ya,
mudah-mudahan dia akan mendapatkan predikat syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dengan agar kita menggunakan media itu tentunya bisa menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian juga kadang-kadang dengan sosial media ini, kalau kita salah-salah menggunakan, bisa juga salah buat kita. Apa masalahnya? Tentunya kita akan coba bahas. Sedikitnya ada saya sampaikan pada saat ini adalah ada paling sedikit masih banyak sebetulnya, paling sedikit ada 8 tips atau cara bagaimana kita menggunakan media sosial secara bijak dan aman. Yang pertama, tolong untuk yang atau terutama anak-anakku yang sedang sanlat bisa nanti akan ditanya ulang atau mungkin bisa bertanyakan. Ya, pertama adalah kita berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah. Ya. Pikirkan apakah yang akan kami unggah ini ternyata bermanfaat atau yang akan kami unggah nanti akan bisa menyakitkan hati seseorang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Banyak kejadian yang fatal akibat dari unggahan atau komentar-komentar seseorang di media sosial. Tidak jarang orang lain sampai melaporkan ke pihak berwajib gara-gara kalimatnya, gara-gara menyinggung perasaannya, gara-gara merasa namanya dicemarkan. Itu yang kadang-kadang bisa kita lihat dalam keseharian. Jadi terutama anak-anakku sekalian, kalian semua harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai di antara kalian menghina pada pihak lain, memfitnah, mempermalukan orang lain di media sosial yang nantinya akan berujung pada timbulnya masalah. Kita semua bisa terjerat yang namakan undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kita bisa berkata-kata di dalam sosial media ini secara sembarangan, kata-kata kotor, kemudian juga bahasa-bahasa binatang masuk. Ini yang kalian, terutama kepada anak-anakku, ya peserta sanlat bisa menyaring mana kata-kata yang lebih baik untuk kita masukkan di dalam sosial media. Lebih parah, kalau di antara kalian sampai merundung orang lain atas tindakan yang kalian anggap salah. Ya, saya menyalahkan orang di dalam media sosial sehingga kesalahan itu kemudian banyak dibaca oleh orang lain. Lebih parah lagi kalau di antara kalian sampai merundung orang lain, merundung itu menuduh orang lain atas tindakan yang kalian anggap salah. Ya. Oleh karena itu, ketika Anda ingin mengirimkan, ketika Anda mengunggah sesuatu, apakah melalui Facebook, atau WA, atau Instagram, dan juga lain sebagainya, ya sebelum memulai mengetik dan membuat konten, isinya dilihat dulu, ya pikirkan dulu dampak dari semua agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain nanti. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah berpikir sebelum mengunggah. Ya. Kemudian yang kedua, jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial pada saat sedang emosi atau sedang marah. Ketika orang sedang marah, biasanya kita sudah tidak berpikir panjang lagi pada mengetik kata-kata. Kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata kasar, ya, dan bahkan nama-nama binatang pun masuk di dalam unggahan itu. Itu kurang baik. Ya. Tentunya tentu hal ini sangat berbahaya dan jika membuat di antara kalian sangat menyesal akibat dampak buruk yang ditimbulkan. Jangan sampai hal-hal yang demikian menimpa kepada diri kita semua
ya, dan juga kepada kalian peserta Sanlat. Ya. Yang ketiga, dengan sosial media itu adalah juga kita ada silaturahmi. Memanfaatkan media sosial itu menjamin silaturahmi dengan teman, keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, keluarga yang kadang-kadang kita jarang kalian temui karena kesibukan, dengan tetangga, dengan teman, yang ketika kalian setiap saat bisa bertemu dengan sama di kelas, sekarang harus di rumah saja. Ini tentunya dengan sosial media atau dengan WA kita bisa menjalin berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain bahwa silaturahmi terjalin di antara ya. Teknologi membantu menghubungkan kita dengan mereka yang tinggalnya jauh di sana. Jadi, kalaupun kita tidak sempat saling mengunjungi, setidaknya melalui media sosial kita bisa berkomunikasi seperti menanyakan kabar, kemudian say hello dengan teman kawan-kawan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian keempat, ya, pertama tadi kita berpikir sebelum mengunggah. Yang kedua, pada waktu emosi jangan kita membuat sebuah unggahan. Kemudian juga dengan sosial media kita adalah sebagai alat atau komunikasi silaturahmi. Yang keempat adalah walaupun begitu canggihnya sekarang itu sosial media, ya, tetapi jangan kalian lupakan bahwa membaca buku itu baik. Ya. Jadi buku itu lebih baik. Pertahankan kebiasaan membaca buku walau sudah banyak sumber informasi yang bisa kita peroleh melalui internet. Internet memang menyajikan banyak sekali informasi mengenai hal ingin yang kita cari. Tapi sayangnya tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu akurat. Dan kadang-kadang berita itu ada berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, alias namakan berita hoax. Nah, kalau salah sumber, ya kalian dan orang lain pun bisa ikut merasakan dampak. Oleh karena itu, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Jadi ketimbang mencari informasi di sumber-sumber yang jelas, yang tidak jelas, ya, yang masukan tidak jelas, atau sudah mendapat informasi terpercaya dari tapi masih diragukan, lebih baik kalian lengkapi dengan membaca buku yang otentik dan sumbernya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Apalagi pada bulan puasa ini, bahwa bukan buku saja yang harus Anda baca, tetapi kita harus juga membaca Al-Quran itu adalah satu target Anda. Anda yang mempunyai beragama Islam, yang dari Muslim, tentunya harus mempunyai target bahwa berapa juz untuk atau berapa Anda khataman untuk satu bulan ini. Mudah-mudahan Anda bisa bersaing satu dengan yang lain. Itu yang keempat. Jadi yang keempat, buku itu akan lebih baik. Ya, dan juga Bapak menggarisbawahi di bulan puasa ini bacalah yang bermanfaat, yaitu Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis Nabi, dan juga mungkin juga sejarah-sejarah Rasul dan sahabat-sahabat yang lain. Yang kelima, batasi menggunakan media sosial. Teknologi seperti munculnya media sosial memang mampu membantu kita untuk berinteraksi dengan mereka yang jauh dan jarang bisa kita temui. Tapi bukan berarti itu sudah cukup. Sebisa mungkin luangkan waktumu untuk bisa bersosialisasi di kehidupan nyata. Sapalah tetangga di sekitar rumah kalian masing-masing, walaupun tetap harus kita menjaga social distancing, atau juga kita harus menjaga physical distancing, ya. Tapi bahwa
kita harus selain media sosial kita bisa banyak yang kita lakukan. Pergilah berkunjung ke rumah sepupu, pada pada guru, pada tante, tetangga, teman-teman untuk sekedar bertamu, ya. Apalagi dengan membagikan misal saja sedekah, makanan, untuk memberikan oleh-oleh sekedarnya, ya. Apabila Anda pulang dari bepergian, ini adalah yang kemudian jangan hanya kemudian media sosial yang kita perlukan, tetapi kita perlu tatap muka itu perlu. Mudah-mudahan COVID-19 bisa segera lenyap dari negara kita ini dan kita bisa bertemu dan saling beranjang sana di antara kita semuanya. Amin. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu dan juga terutama anak-anakku beserta Sanlat, bahwa di dalam menggunakan media sosial, jangan lupa kita harus menggunakan etika. Tentunya etika yang baik. Bersosialisasi di dunia maya maupun nyata tentu harus ada etika. Ya. Kita tidak bisa seenaknya berlaku atau menulis kata-kata apalagi sampai menyinggung sesama, ya. Dan menyinggung, dan itu adalah menyinggung sara, yaitu adalah suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Setiap orang punya latar belakang budaya berbeda. Hormati itu dan jangan pernah menghina atau merendahkan satu dengan yang lain. Tentunya kita semua pun tidak mau orang lain menghina kalian. Jadi ingat, untuk selalu mengendalikan diri dalam berkomentar dan lebih baik membagikan hal yang positif dan menginspirasi. Itu pun juga dengan etika yang baik tentunya. Apa etika yang baik? Contohnya misalnya saja kita memberikan salam sebelum dan sesudah kita berkomunikasi, ya. Kemudian kita saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Itu barangkali etika yang baik. Apalagi ini adalah bulan puasa, ya. Kemudian yang ketujuh, Bapak, Ibu, dan juga terutama anak-anak peserta pelatihan Sanlat ini, yang ketujuh adalah jaga privasi. Ya. Jaga nama baik, jaga rahasia orang lain. Ya, jangan mudah membagikan informasi yang bersifat pribadi di media sosial. Terutama kalau memiliki banyak teman yang sebenarnya tidak semuanya kalian kenal. Ya, jangan mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, kartu identitas diri, ataupun nomor kontak pribadi. Ya, kenapa? Ya, karena semuanya adalah untuk menjaga keamanan kita. Lebih baik kunci akun media sosial kalian, ya, sehingga postingan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berteman dan dekat dengan kalian. Ya. Dan yang terakhir tentunya kenali teman. Ya, lebih baik memiliki sedikit teman di media sosial, tapi kalian memang mengenal mereka daripada banyak teman, tapi sebagian kita tidak tahu siapa dia. Ya, belum tentu semua orang itu baik. Ya, belum tentu semua orang itu mempunyai tanggapan positif terhadap tanggapan atau pendapat kita. Ya. Dan karena memang media sosial yang sangat luas dan sangat beraneka ragam ini, oleh karena itu kalian harus berhati-hati untuk menerima pengikut yang disebut dengan follower, ya. Nah, banyak kasus orang menjadi korban kriminal karena dilakukan oleh teman, ya. Kadang-kadang penipuan melalui online itu banyak sekali dilakukan. Nah, ini jangan sampai menimpa kepada kita semua dan terutama kepada peserta pelatihan. Jangan lupa manfaatkan teknologi secara tepat guna, manfaatkan teknologi media sosial ini dengan
baik dan cara aman, dan mudah-mudahan dengan minimal 8 tips tadi bisa menjadi bekal untuk kalian bersosial media dengan menggunakan apapun, ya. Karena Bapak lihat kalian banyak, saya lihat ada yang di Instagram, ada yang punya Facebook, ada yang kadang-kadang Twitter, apalagi WA sudah bukan lagi ini udah sangat luas. Nah, dengan itu anak-anakku sekalian dan peserta sanat yang bahagia, pada akhir pertemuan ini tentunya kami juga berdoa mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang untuk mencapai ketakwaan, ya, seperti yang memang dalam Allah telah firmankan bahwa di ujung-ujung daripada kita ini berpuasa ini adalah untuk mencapai ketakwaan, ya. Dan tadi sudah banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang COVID-19. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin titipan dari Bapak, bahwa di dalam kita ini menjalankan COVID-19 ini adalah kita harus bisa melaksanakan itu semuanya, ya. Bapak lagi cari lagi kebetulan begini. Dian sebentar aja untuk ingin menyampaikan. Ya, dan tentunya mudah-mudahan kalian semua bisa, keluarga KPRI, ya Allah. Ya, jadi kalian harus bisa melaksanakan itu untuk kita mengantisipasi pada saat kita ini ada pada dalam keadaan di COVID-19 ini nampaknya tidak cepat itu dapat mendapatkan beberapa pesan, tetapi saya yakin Anda bisa melaksanakan dan mudah-mudahan kita akan terhindar dari itu. Ya, dan walaupun tadi saya lihat bahwa virus, ya, corona yang telah menggegerkan dunia, mudah-mudahan bisa segera lenyap dari dunia ini dan juga khususnya di negeri kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka untuk itu mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan ini ada kesempatan, silahkan Anda ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin Pak Tian ada berapa waktu untuk Anda menampung pertanyaan, Pak Tian? Ya, oke. Dipersilakan. Silakan, ya, ke moderator. Ya. Sorry. Silakan 3 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Ini udah dinyalain belum, latihan anak-anak? Kalau mau bertanya silakan nyalakan itu ya, klik mute, di unmute itunya suaranya. Yang ada. Ya, silakan tunggu. Ya, silakan. Dina Feriantika, silakan bertanya. Dina mulu. Yang ada di sini. Silakan. Bapak siap menulis pertanyaan Anda? Kalau nggak ada pertanyaan nanti dikasih kuis loh. Ya, gantian nanti saya tanya. Bu Puji mau bertanya, Bu Puji? Suaranya tidak ada, Bu Puji, dinyalakan. Dinyalakan semua udah pada. Ya, jadi sekarang baru bisa masuk. Terima kasih, standby.
Standby ya, Bu Puji, jangan tidur loh. Ya, Waalaikumsalam. Siapa yang bertanya tadi? Ini kalau misalnya itu yang tanya bisa naik ke atas ya. Alia Partiwi siapa tuh, Bu? Itu kan Oh iya. kelihatannya udah dibuka. Atau pertanyaannya dari perwakilan kelas aja ya. Perwakilan kelas. Ya, silakan. Ya, perwakilan 10A, 10C, silakan Alia. Apa pertanyaannya Alia? Mana kok hilang? Ini? Tadi yang nggak dimut. Yang mau bertanya sih. Alia jangan malu-malu. Siapa lagi selain Alia yang dibuka? Siapa tadi dibuka? Dinyalakan dulu itu. Nah ini ada tuh. Denti, ada Dina. Bukan diberhentikan dokternya, kan? Bukan ada. Nah, ada Adinda. Coba, itu banyak tuh yang mau bertanya, tapi malu-malu barangkali Bu Bila. Febri, silakan Febri. 10 farmasi, Febri. Langsung hilang. Ini namanya langsung hilang. Biar kita pernah mendengarkan suaranya gitu loh. Arif, ayo Arif. Arif. Ini nggak ada mukanya juga ada namanya, jadi tenang aja Ibu sebutin ya. Kelas 10A, silakan 10A, silakan. Siapa 10A? Ketua kelas siapa? 10A, silakan. Ayo 10A, siapa? Cindy ya? Caca. Siapa? Alia, 10A ya Alia. Dina. Dua. Ibu Puji, ini Bu Puji bertanya, Bu Puji. Siapa ya Pak? Dulu Pak bertanya Pak. Bu Puji sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Di rumah saja Pak. Nah, itu ya siap. Ya. Febri udah siap Febri bertanya? Belum, Bu. Ya, silakan Febri. Ya, silakan. Ayo, Feb. Ayo. Dampak negatif dari menggunakan media sosial bagi anak siswa apa Bu contohnya? Oke. Dampak negatif penggunaan Media sosial buat siswa, Pak. Buat siswa ya. Oke. Ya, barangkali tampung dulu atau lanjut Bu, apa Bu Bila? Langsung aja Pak, karena sambil menunggu. Ya, baik. Tadi Anda kalau secara umum ketika media sosial ini kita gunakan secara salah dan tidak tepat dan juga tidak aman, maka ini akan juga menjadi dampak negatif atau ujung menjadi masalah. Ya, salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial, ya. Kita kadang-kadang dengan banyaknya kita bermedia sosial, kita kadang-kadang lupa waktu. Ya. Tugas yang diberikan baik oleh pendidikan, bahkan juga kadang-kadang kita lupa dengan sebetulnya waktu yang seharusnya sudah sampai kepada waktu datangnya sholat misalnya. Jangan sampai kita sudah ada azan zuhur, tapi kemudian kita masih bermain media sosial. Kita masih chatting dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita akan jangan-jangan kelupaan dan juga kita ini jangan-jangan kita ada yang salah. Ya, salah satu dampak negatifnya seperti itu. Yang pertama. Dampak negatif yang kedua, yang kadang-kadang dengan kita bersama-sama dengan antara teman, bahkan juga bersama-sama dengan keluarga,
satu pegang HP, satu pegang handphone, satu pegang laptop, yang semua itu berkomunikasi dengan menggunakan sosial media semuanya. Sehingga kita melupakan, tadi katakan bahwa silaturahmi dan kemudian tatap muka itu ya, apalagi kita kadang-kadang cuek dengan lingkungan. Nah itu juga akan menjadi dampak negatif terhadap kita penggunaan media sosial kalau kita gunakan secara salah dan kurang aman. Gitu. Negatif yang lain tentunya sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa dengan dampak negatif yang lain, bahwa kita bisa berurusan dengan yang berwajib. Ya, ketika kita berkata kotor, kita menjelekan orang, kita menuduh orang, kita memfitnah orang dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dampak negatif kalau misalnya kalian tidak menggunakan secara aman. Itu barangkali Bu Vila, ada lagi yang ini, ada mungkin dari kawan-kawan mungkin bisa ada apa itu kira-kira dampak negatif apa selain apa yang di antaranya itu ya. Hubungan sosial kadang-kadang renggang. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ya, Saya mau tanya Ibu. ya silakan Alia. Ya, silakan. Siapa nih? Siapa? Dina ya? Iya. Oh, Nuria. Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah, Pertanyaannya. apakah penggunaan medsos sangat diperlukan pada saat ini? Penggunaan medsos sangat diperlukan. Pada saat ini ya. Oke. Baik. Subhanallah. Siapa Bu Vila tadi? Tia ya? Nuria Siregar, Pak. Baik. Nah, apakah sosial media dapat dipergunakan apa yang sebetulnya sangat diperlukan pada saat ini? Kalau boleh kami katakan bahwa dengan COVID-19 yang dimana orang tidak boleh seharusnya dengan PSBB ini, jadi apa itu pemberlakuan sosial berskala besar ini, bahwa kita harus baiknya tinggal di rumah, sehingga sekolah-sekolah diliburkan, sehingga kantor-kantor banyak yang tutup, kemudian banyak pedagang-pedagang yang juga oleh aturan tidak boleh dibuka pada jam-jam tertentu, ya. Nah, juga sekarang ini ketika Anda harus studi from home, ya, SFH, ya, sehingga kalian tidak bisa ke sekolah. Ya. Dengan demikian, maka dengan daring, dengan apa tuh pakai fasilitas Zoom meeting, dengan fasilitas web meeting, ini sangat-sangat bermanfaat. Itu yang apa itu betapa coba kalau misalnya tidak ada fasilitas dari sekolah yang kemudian sampai kita bisa bertemu tatap bicara dengan bapak dan kalian, maka barangkali kita nggak tahu itu ya. Kemudian apa juga manfaat lain yang sangat apakah sangat diperlukan? Betul. Kalau Bapak bilang bahwa ini sangat diperlukan, kita komunikasi ya dengan kawan yang mungkin apakah memang kawan sakit, apa tetap sehat, ini yang apa itu sangat bermanfaat pada saat ini. Ya. Hanya tadi bagaimana sebenarnya penggunaan sosial media ini secara baik dan benar. Ya, tepat sasaran. Jadi tidak untuk main-main, tidak untuk menghibah, tidak untuk memfitnah, gitu. Tetapi komunikasi di antara kalian, barangkali apakah teman kalian di rumah sehat-sehat saja, bagaimana keadaan kondisi keluarganya pada saat ini, ya ini barangkali sangat-sangat bermanfaat. Ya, ini ya untuk jawaban mungkin tidak memuaskan, tetapi bahwa itu
pada saat ini sangat-sangat kita perlukan dengan sosial media itu. Satu lagi Bu Vila. Sudah cukup Pak. Karena waktunya sudah jam 10 lebih. Siap. Masya Allah. Jadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, saya simpulkan ya. Jadi pada masa sosial dan physical distancing untuk menghadapi musibah COVID-19 ini, maka penggunaan sosial sangat meningkat ya. Penggunaan sosial ini mempunyai keuntungan ataupun kerugian. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan dan manfaat dan menghindari kerugian, maka ada beberapa tips yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutikno dalam melakukan media sosial supaya saat kita melakukan media sosial tidak mengganggu orang lain, mencerminkan akhlak kita yang bagus dan memberikan manfaat buat sekitar kita. Itu materi yang kedua. Tetap nanti laporannya adalah tetap dicatat ya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Jamalul Lail. Ya, tetap siapkan alat tulis dan bolpen dan pensilnya untuk bolpen dan bukunya untuk mencatat apa yang Ya, Bu Vila, ya. sebentar barangkali ada 1 menit barangkali mau ada pesan kepada anak-anakku sekalian ya, bahwa dengan COVID-19 ini terutama dalam melaksanakan, dalam menjalaninya, kalian harus bisa apa? Bisa yang pertama, B itu adalah berjemur di pagi hari dan olahraga jangan lupa. I-nya imunitas dijaga dengan makan dan makanan sehat. S-nya selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Dan A-nya ayo cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila bisa bilhaq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga ya, yang tadi sudah saya sampaikan akan disampaikan oleh Bapak Ade Jamalul Lail dengan materi zakat dan sedekah untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah musibah wabah COVID-19. Ada Bapak Ade Jamalul Lail, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, juga seluruh guru yang bergabung dalam Sanlat filter ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada seluruh Dewan Guru. Anak-anakku sekalian, untuk yang sekian kali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bergabung di studio DPH ya, dalam acara Sanlat Webex 2020. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah yang tentunya akan berbuah kebaikan dunia sampai akhirat untuk kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Salat dan salam semoga curah kehadiran junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in nabi ihsanin ila yaumidin, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta Sanlak virtual, judul kita kali ini adalah tentang zakat dan sodakoh yang kita kaitkan dengan kondisi kekinian, di mana dengan zakat dan sodakoh ini
Kita lebih angkat lagi nilai-nilai kepedulian kita terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat atau kita bicara kondisi sekarang ini lewat media sosial, televisi, radio dan lain sebagainya, sungguh sangat memprihatinkan, ya. Di mana bukan hanya bangsa Indonesia, bukan hanya Kota Bogor yang menerapkan pembatasan berskala besar, atau kalau dalam bahasa di luar negeri itu pakai istilah lockdown, ya, di mana memang sangat dibatasi setiap gerak langkah kita, dan ini adalah musibah yang sangat luar biasa, di mana dikatakan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam harus menyikapinya dengan di mana dikatakan dalam ayat, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Anak-anak sekalian, kemudian ada rumusan-rumusan ketika musibah ditimpakan kepada manusia. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan-jalan, sudah memberikan cara-cara untuk mencegah atau mengantisipasi daripada musibah-musibah tersebut. Apa di antaranya? Di antaranya adalah Allah sudah berikan kita penangkal, ya, penangkal terhadap azab ataupun musibah. Apa di antaranya? Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, yang artinya adalah Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Rasul berada di tengah kaum tersebut. Dulu ketika di Madinah terjadi gempa, maka kemudian Rasulullah SAW memegang bumi, kemudian mengetuk-ketukkan tangannya seraya berkata, wahai bumi, belum waktunya. Ya. Kemudian gempa tersebut seraya reda. Nah, gimana seandainya Rasul sekarang sudah tidak ada? Maka dikatakan di dalam tafsir bahwasanya dalam kondisi Rasulullah SAW sudah wafat, maka dalam hal ini adalah salawat kepada Rasul dapat meredakan azab ataupun musibah. Jadi setelah meninggal dunianya Rasul dan tidak keberadaan Rasul sudah tidak ada, maka penangkal azab diganti dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali salawat yang diajarkan oleh Rasul, diantaranya ada salawat mubrom atau salawat penangkal wabah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin idfa'ana minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Ada salawat munfarijah, salatnya dan lain sebagainya. Atau paling tidak sedikitnya atau sependek-pendeknya salat ada kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau shollu ala Muhammad. Kemudian yang kedua, yang telah ini langsung Allah berbicara langsung dalam Al-Quran, di mana ketika kita ada musibah atau azab ini, cara menangkalnya adalah diantaranya beristighfar. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka mau minta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya. Maka yang pertama, banyak-banyak kita baca sholawat supaya musibah ini lekas segera Allah kembali, Allah cabut, Allah hilangkan dari seluruh dunia, dari Indonesia tercinta ini, ya. Kemudian kita banyak minta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Nah, ini kaitannya kita kembangkan kembali nilai kepedulian kita terhadap masyarakat, di mana sekarang dengan kondisi seperti ini memang ekonomi secara keseluruhan masyarakat betul-betul sedang diuji. Maka diantaranya untuk menumbuh kembangkan kepedulian kita diantaranya sedekah. Nah, ini pula sedekah merupakan penangkal azab. Dikatakan as-shadaqatu
tadfa'ul bala. Bahwanya sodakoh ini akan mengangkat bala bencana. Luar biasa. Anak-anakku sekalian, ada satu riwayat ya, di dalam kitab Nasihin ya. Ini yang berkaitan dengan sodakoh. Di antaranya adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu ta'ala al-arda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, wa taharaka, kemudian bumi ini bergoyang, bergetar. Jadi setelah Allah menciptakan bumi begitu, kemudian bumi ini bergetar, ya nggak mau diem gitu ya, bergetar. Taharakat bergetar. Kemudian karena bergoyang nggak mau diam, khalaqal jibal, Allah menciptakan gunung, ya. Fawadu'aha 'alaiha, kemudian Allah meletakkan gunung di atas bumi, ya. Kita tahu dalam keterangan yang lain, wa ja'alal jibala mismara, dan Allah menjadikan gunung sebagai paku, ya, sebagai paku, sehingga yang tadinya bumi ini bergetar, bergoyang, kemudian menjadi diam, menjadi tenang. Fastaqarat berhenti ya getarannya. Fata'ajabal malaikatu, kemudian malaikat-malaikat yang menyaksikan hal tersebut langsung dia merasa takjub, merasa kaget. Wa qalu, kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, wahai Allah, hal min khalqika syai'un asyadu minal jibal. Karena ketika gunung ini diletakkan di bumi, gunung ini dapat meredakan goyangan atau getaran bumi, ya, gunung ini dapat meredakan goyangan bumi. Ini malaikat merasa takjub, kemudian menganggap bahwasanya sungguh hebat gunung ini, gitu, bisa meredakan goyangan ataupun getaran bumi. Kemudian malaikat bertanya, wahai Allah, apakah ada sesuatu yang telah engkau ciptakan yang lebih hebat lagi daripada gunung? Ya, dalam kalimat hal min khalqika, apakah ada dari ciptaanmu syai'un, sesuatu asyadu yang lebih hebat minal jibal daripada gunung? Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya, ada. Mada ya Rabb, apa wahai Allah? Kemudian kata Allah, al-hadid, yang lebih hebat daripada gunung, al-hadid yaitu besi. Faqalu, kemudian malaikat bertanya kembali, ya Rabbi, wahai Allah, hal min khalqika syai'un asyadu minal hadid. Wahai Allah, apakah engkau telah menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada besi? Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya. Apa? Kata malaikat. Maka Allah menjawab, an-naru, yaitu api. Karena besi bisa leleh dengan api. Faqalu, kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, wahai Allah, hal min khalqika syai'un asyadu minan nar. Apakah ada sesuatu yang engkau ciptakan yang lebih hebat lagi daripada api? Itu kata malaikat bertanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, na'am, ya, ada. Mada ya Rabb, apa ya wahai Allah? Qala, maka Allah menjawab, al-ma'u, yaitu air. Kita tahu api, apapun panasnya, sehebat apapun dia akan mati, akan padam dengan air. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, wahai Allah, hal min khalqika syai'un asyadu minal ma', apakah engkau telah menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada air? Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya, ada. Aku telah menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada air. Apa kata malaikat? Yaitu ar-rih, itu angin. Yaitu angin. Kemudian malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Allah, hal min khalqika asyadu syai'un asyadu minal rih, apakah engkau telah menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada angin? Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya, aku telah menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada maka ya Allah, apa wahai Allah? Qala, kata Allah, Adam, yaitu manusia. Manusia yang bagaimana? Adam yatasaddaqu shadaqatun biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa asyadu minhu. Yaitu seorang manusia yang gemar bersedekah. Yang ketika dia bersedekah,
tangan yang kirinya, dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya dia sembunyikan atau tidak boleh tahu. Artinya ketika dia bersedekah, dia harus bungkus ini agar orang tidak tahu, artinya tidak mendepankan sifat ria. Ya, kalau sekarang kan kita tahu tuh kadang-kadang orang beri bantuan, ya, beri bantuan, kemudian ya di sifat rianya ada. Nah ini yang harus dihindari. Kenapa? Karena kalau demikian maka tidak akan mendapatkan faedah begitu. Maka inilah anak-anakku sekalian, jadi nilai sedekah yang sangat luar biasa. Karena sedekah tadfa'ul bala, akan menghilangkan bencana. Kemudian selain itu sedekah juga akan mempunyai nilai, antaranya as-shadaqatu yutawwilul umura. Ya, sedekah juga akan memanjangkan umur, gitu ya. Dengan kita gemar bersedekah, gitu, Allah akan memberikan keberkahan umur kepada kita. Kemudian yang ketiganya daripada hikmah sedekah adalah ya yazidu rizqa wa yubarikuhu. Dengan kita banyak bersedekah maka Allah akan menambahkan rezeki untuk orang yang melakukan sedekah. Wa yubarikuhu, dan akan memberikan keberkahan sedekah, gitu ya. Ini seputar sedekah. Kemudian kalau kita lihat apa sih sebenarnya definisi sedekah, ya. Nah, definisi sedekah itu adalah begitu. Jadi kalau sedekah ini memberikan sesuatu kepada seseorang ya secara sukarela dengan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu adalah pemberian yang bersifat wajib, yang terikat dengan waktu dan juga terikat dengan aturan-aturan. Ya. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian karena sebentar lagi ini juga kita bahkan kalau dalam Liatul Majhab ini malam pertama bulan Ramadan kita sudah boleh untuk melaksanakan zakat. Ini ingatkan tuh zakat. Nah, zakatnya begitu. Zakat terbagi dua, ada zakat harta, zakat, ya. Apa sih kalau zakat itu yang harus kita berikan? Begitu. Kita berikan bukannya beras, tapi bahan makanan pokok yang berlaku di wilayah tersebut. Kebetulan kalau kita ini orang Indonesia, kita makannya nasi, maka zakatnya dengan beras. Berapa banyak? Itu sebanyak 3,5 liter. Kalau diuangkan tuh sekarang ada edaran dari MUI dan BAZ secara nasional. Untuk Kota Bogor ini ukuran zakat akan sekitar Rp35.000 ya. Nah kemudian awas jangan salah juga mendistribusikan zakat atau menyalurkan zakat. Ini harus tepat sasaran, gitu ya. Harus tepat sasaran. Di situ sudah dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wabnis sabili dan seterusnya. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan asnaf samaniyah, atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir, miskin, ya, dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu saja sebagai kata pengantar materi tentang zakat dan sedekah, mengangkat kepedulian sosial di masa musibah virus COVID-19. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kemudian pertanyaan silahkan, tidak hanya seputar materi tadi berkaitan dengan puasa, mangga silahkan. Ya, silakan yang mau. Ini slogannya. Silakan yang bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan sebutkan namanya dulu. Namanya siapa? Nama saya Hairunisa. Kelas
kelas 10 keperawatan B. B. Oke, silakan. Silakan Nisa, pertanyaannya apa? COVID-19 ada bersih-bersih. Iya, tentang itu menghadapi musibah. Ayo silakan Khairun Nisa 10B, apa yang ditanyakan? Suaranya nggak ada kali. Oke, lagi itu ya, mati ya. Mungkin yang lain silakan tanya. Mati semua kan? Ada semua. Mati semua ini kayak ini. Ini ya. Enggak. Mati ini ya. Lihat ini. Oh iya sih. Hah? Mati semua di kamar. Mati semua kayaknya ini. Ada kamar gitu. Kitanya nih kayaknya. Entah. Ya. Oh, semuanya. Semua, iya semua koneksinya. Enggak sih, enggak semua. Atas doang. Ayo silakan. Oh, pas lagi dia nanya, pas lagi loading. Oke, yang Dea Amel, silakan. Dava Purnama. Oke, Nisa. Tadi Nisa mau tanya apa? Manfaat bersedekah itu apa, Pak? Seperti kayak apa? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa sebutkan namanya? Kelas. Novita Fitriani dari 10 Family. Oke, silakan. Novi. Pak, apakah sodakoh itu termasuk bisa menjadi amal jariah kita? Amal jariah. Oke, satu lagi siapa? Ada yang buka kesempatan Saya. saya. Siapa? Sebutkan namanya. Namanya Adina Nita Kenia Pertiwi dari kelas 10 farmasi. Tadi Bapak bilang 8 golongan yang dapat menerima zakat. Itu siapa saja ya, Bu? Oke, silakan Pak Adi dijawab. Baik, di Indonesia 10B manfaat dari manfaat dari sodako di materi tadi sudah singgung kembali. Yang manfaat dari sodako untuk kita nih ya, pelakunya yang pertama, seseorang yang gemar bersodakoh maka Allah akan anugerahkan umur yang panjang ya. Katakan as-sodakoh tuh bahwasanya ketika orang gemar bersodakoh maka Allah akan memanjangkan umur. Yang pertama. Kemudian orang yang bersodakoh pelakunya akan Allah lindungi dari bahla atau dari bencana. Katakan dalam sebuah hadis Rasulullah, as-sodakoh tuh tadfa'ul bahla, bahwasanya sodakoh dapat melindungi daripada bahla ataupun dari musibah. Kemudian manfaat sodakoh yang ketiga bagi pelakunya atau bagi orang yang bersodakoh adalah yazidu rizqa wa yubariku. Jadi orang yang gemar bersodakoh akan Allah tambahkan rizkinya. Allah akan berkahkan rizkinya. Itu diantaranya pertanyaan dari Indonesia sudah dijawab. Kemudian pertanyaan dari Novita 10 farmasi ya. Apakah amal sodako dapat menjadi amal jariah ya? Nah, ini ada kalau sodakoh yang menjadi amal jariah ini adalah sodakoh yang bersifat yang bersifat abadi atau kekal ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tidak tetap adama in koto amal lamin salasin. Apabila seorang manusia meninggal dunia maka tetaplah segala amal perbuatannya salasin kecuali 3 hal
Ya, di antaranya adalah yang pertama sedekahun jariyatin, sedekah yang akan terus menerus mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, yang dimaksud di sini adalah sedekah yang bersifat wakaf. Jadi kalau sedekah yang seperti biasa begitu itu hanya berbuat pahala saja. Tapi kalau sedekah yang menjadi amal jariah adalah sedekah yang bersifat kekal. Di antaranya adalah wakaf. Ya. Ini jawaban dari pertanyaan kita 10 farmasi. Kemudian pertanyaan dari siapa nih? Adina, 10 farmasi ya. Pertanyaannya adalah apa ini? 8 penerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat ya. Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 ya. Sesuai dengan ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wabnis sabili dan seterusnya. Jadi ada 8 golongan, di antaranya ada 1 fakir. Siapa fakir ini? Fakir ini adalah orang yang tidak punya penghasilan. Ya, tidak punya penghasilan, artinya penghasilannya nggak jelas. Ya, nggak jelas gitu. Kebutuhannya banyak. Nah, ini fakir, orang yang nggak punya apa. Kemudian setelah itu miskin. Miskin ini punya pekerjaan, cuma punya penghasilan, cuma pasak daripada tiang. Penghasilannya sehari 30.000, sementara kebutuhannya 100.000. Nah, ini ya, jadi miskin. Nah, kemudian ada di situ mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam biasanya dikucilkan oleh keluarganya, ya, dijauhi oleh kerabatnya. Maka untuk kehidupannya gitu kita bantu dengan zakat. Ini mereka juga berhak orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang mu'alafatu jadi mu'alafatu qulubum ya, yang hatinya masih lemah ya, karena baru masuk Islam, kemudian dia dijauhkan, dikucilkan, bahkan mungkin dikeluarkan dari pekerjaannya. Ini membutuhkan. Kemudian juga ada gharim ya, orang yang mempunyai hutang. Ya, bukannya punya hutang kredit Innova, bukan. Tapi dalam hal ini orang yang membangun fasilitas-fasilitas keagamaan, ya, begitu. Nah, ini jadi. Kemudian yang selanjutnya adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau kita kondisikan kekinian ini, misalkan guru-guru ngaji di kampung, ya. Guru-guru ngaji di kampung tuh yang bukan pegawai negeri, kemudian nggak punya pekerjaan selain dia ngajarin ngaji, kehidupannya juga pas-pasan begitu, tapi dia ikhlas mengajarkan agama di masyarakatnya, hidupnya juga pas-pasan. Nah, ini jadi fisabilillah ya. Nah, itu saja barangkali. Nah, waktu juga yang membatasi kita. Allah setelah ini kita akan rehat dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan jam berapa ya? Untuk materinya Pak Firman dengan Pak Heri nanti kita akan lanjutkan setelah sholat zuhur ya. Karena kebetulan sekarang ini dengan kondisi wabahnya virus, yang laki-laki ya bolehkan untuk tidak sholat Jumat, tetapi menggantinya dengan sholat zuhur gitu ya, demi untuk memutus penyebaran rantai penyebaran virus gitu ya. Jadi di masjid-masjid memang di Kota Bogor ini dibatasi tidak melaksanakan sholat Jumat ya untuk laki-lakinya, tapi tetap melaksanakan sholat dalam kondisi yang sekarang ini terjadi. Sholat Jumat ditiadakan boleh, karena salah satu daripada tujuan syariah adalah maqasidus syariah yang artinya adalah difa nafsi, melindungi diri ya, melindungi diri orang lain dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, tapi menggantinya dengan zuhur, tidak jadi masalah. Dan kita akan istirahat, nanti kita akan on air kembali ya. Silahkan masuk lagi dengan kode yang sama di jam 12:30 ya. Jadi handphonenya dicas dulu, yang kuotanya sudah tinggal sedikit beli dulu kuotanya. Nah, barangkali itu saja dari saya. Nanti
nanti akan dilanjutkan oleh moderator Ibu Tila. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tadi sudah disampaikan sama Pak Jamal ya. Sekarang kita break istirahat dulu. Kalau makan sih tidak ya, karena kan puasa. Jadinya istirahat dulu, laya-laya dulu. Ya, nanti mulai lagi jam. Ya, di sini ada namanya. Jadi ini ya sudah berkurang tadi 110, sekarang sudah 63. Akan kita amati terus karena kita rekam siapa yang masih ada di sini. Jadi nanti jam 12:30 silakan masuk kembali ke jaringan yang sama. Oke. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti jam 12:30. Baik, Pak. Baik, Pak.